Aku nggak menginginkan anak yang kamu kandung. Kita cuma dijodohkan, dan selama 3 tahun pernikahan, wanita yang aku cintai cuma Carmila. Ya nggak masalah. Lagian ini bukan anakmu kok, Mas. Tapi anak pacarku. Aku menjawab dengan santai. Seolah kabar yang membakar harga diri suamiku itu adalah hal biasa. Hah, sejak kapan kamu punya pacar? Tanya Mas Ivan. Keningnya berkerut. Aku tersenyum sembari mengacungkan 2 jari. Sejak 2 tahun lalu, Mas Ivan kesulitan berkata-kata sampai mulutnya hanya terbuka tanpa bersuara. Mungkin sulit mencerna perkataanku. Sekar, kamu nggak usah bohong. Mana mungkin kamu punya pacar? Kamu selalu diam di rumah, jarang aku izinkan pergi keluar. Pacarku yang ke rumah, bukan aku yang pergi. Mas kan melarangku keluar kalau nggak izin dulu. Aku patuh sama Mas kok. Sumpah. Mas Ivan mengusap wajahnya kasar, sepertinya dia kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Bisa jadi dia belum percaya dengan ucapanku. Kamu melayaniku dengan patuh, kamu selalu buatin bekal dan mengurus rumah dengan baik. Kamu bahkan hafal semua jenis masakan kesukaanku. Jadi, mana mungkin kamu selingkuh? Perkataan Mas Ivan benar. Aku memang selalu patuh dan tidak pernah melanggar perintahnya. Apapun kesalahannya, aku selalu memaafkan. Orang tuaku mendidikku untuk menjadi istri sempurna untuk Mas Ivan. Mas Ivan adalah anak pemilik Mekar Swalayan, pusat perbelanjaan terbesar di daerah kami. Alasan aku tidak boleh cerai darinya adalah karena keluarganya kaya dan orang tua kami bekerja sama. Selain istri yang baik, aku juga pacar yang baik. Aku selalu buat 2 bekal kok. Aku adil nggak pernah bedain kalian. Hah, Aku menunjuk kotak bekal di cucian piring. Memang ada 2 kotak. Mas Ivan tidak sadar bahwa setiap pagi aku membuat 2 bekal. Dia memang tidak peduli padaku. Tahunya aku selalu menjadi istri yang baik dan penurut. Orang tua kami tidak akan pernah mengizinkan kami bercerai. Jadi dia santai dan berpikir apapun kesalahannya. Aku tidak akan macam-macam. Di tahun pertama pernikahan, aku hamil 3 bulan. Keguguran karena Mas Ivan meninggalkanku di jalan tol karena aku berdebat dengan Carmila. Wanita selingkuhan suamiku itu tidak ingin satu mobil denganku. Dan akhirnya, Mas Ivan menurunkanku di pinggir jalan tol. Aku jalan terlalu jauh, kecapean dan keguguran. Begitupun orang tuaku meminta memaafkan Mas Ivan dan bilang, ini salahku yang tidak bisa mengambil hati Mas Ivan. Kehamilan kedua terjadi 1 tahun lalu. Sudah hamil 8 bulan. Mas Ivan memberiku teh. Katanya dari Carmila untuk menguatkan janinku. Mas Ivan memaksaku meminumnya demi menghargai Carmila. Aku langsung pendarahan. Karena ternyata itu bukan teh, tapi rumput Fatimah. Lagi-lagi orang tuaku menyuruhku memaafkan Mas Ivan dan memintaku melupakan kejadian itu. Jujur saja, aku hampir gila dengan pernikahan ini. Orang tuaku tidak akan mengizinkan bercerai kalau itu kesalahan Mas Ivan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika yang bersalah aku? Bagaimana jika yang selingkuh itu aku? Aku tahu orang tua kita gak akan izinkan kita bercerai. Jadi pacarku bolehin anak kami menganggap Mas sebagai ayah kedua. Anak ini juga bisa jadi penerus Mas buat mengelola Mekar Swalayan. Aku tersenyum sembari mengusap perutku. kamu sudah gila. Ini pasti omong kosong. Kamu sangat mencintaiku. Jadi, mana mungkin kamu selingkuh? Aku bisa mencintai 2 orang sekaligus kok Mas. Aku juga bisa adil. Aku selingkuh karena aku kesepian Mas. Sering sama Carmila. Gak taunya aku malah kebablasan sampai hamil. Ya mau gimana lagi? Udah terlanjur. Aku mengangkat bahu tanpa rasa bersalah. Sementara Mas Ivan seperti orang yang akan meledak. Kamu. Tiba-tiba Carmila masuk ke dalam rumah, melihat Mas Ivan berapi-api.
Kamu kenapa, Mas? Sekar larang kamu main sama aku ya? Tanya Carmilla, sembari menggandeng suamiku. Aku ingin menyelamatkan anak ketigaku ini. Jadi biarkan aku selingkuh. Biarkan aku bersalah dan bercerai. Mas Ivan mengabaikan Carmilla dan malah mendekat padaku. Dia mencengram tanganku dengan kuat. Siapa laki-laki yang menghamilimu? Tanyanya dengan sorot mata tajam. Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.